Halo, apa kabar? Jadi, kali ini aku baru aja nonton film Janur Ireng. Yang ternyata, film ini tuh punya hubungan dengan film yang keluar di tahun 2023, yang judulnya adalah Sewu Dino. Dan kenapa aku bilang ternyata? Karena aku nonton film ini dalam keadaan nggak tahu fakta tersebut. Jadi aku nggak pernah nonton film Sewu Dino, aku nggak pernah tahu ceritanya juga. Nah, tapi aku nonton film ini tanpa lagi-lagi mengetahui fakta tersebut. Nah, walaupun untungnya, film ini adalah film prequel ya. Jadi bisa dibilang nggak terlalu menjadi masalah karena otomatis berarti ceritanya terjadi sebelum cerita di film Sewu Dino. Nah, walaupun secara tema keseluruhan sepertinya bisa dibilang masih sama ya. Karena aku setelah selesai nonton film Janur Ireng, aku juga sempat ya bisa dibilang kayak nyari-nyari sedikit informasi tentang film Sewu Dino ya. Kayak ceritanya tuh intinya apa, temanya itu apa gitu-gitu. Nah, satu hal yang bisa aku simpulkan adalah dua film ini itu bisa dibilang masih sama-sama tentang tema santet menyantet gitu. Dan di cerita kali ini, di film Janur Ireng ini, intinya sih adalah tentang satu saudara ya, kakak adik, itu tinggal berdua karena orang tua mereka udah meninggal. Mereka bisa dibilang hidup pas-pasan, seadanya banget gitu ya. Tapi semuanya baik-baik saja, sampai suatu ketika, di suatu malam, mereka tuh didatangi oleh satu ekor kambing. Kambingnya tuh warna hitam lagi. Jadi itu udah aneh. Nah terus yang makin aneh adalah tiba-tiba nggak lama dari itu, rumah mereka terbakar habis. Nah, karena mereka itu nggak punya orang tua, terus rumah mereka juga habis terbakar ya kan, jadi mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya tempat untuk bernaung. Singkat cerita, ternyata mereka punya paman yang menawarkan mereka bantuan dengan cara memberikan tempat tinggal, jadi sekaligus kayak dalam tanda kutip mengadopsi dan mengambil anak mereka, jadi tinggal bersama paman dan bude mereka ya, karena kan toh paman dan bibinya ini emang nggak punya anak gitu. Dan setujulah mereka dengan tawaran pamannya tersebut, karena kan ya mungkin emang nggak punya pilihan lain juga ya kan. Jadi ikutlah mereka dengan pamannya tersebut, yang ternyata mereka baru sadar kalau rumah pamannya ini gede banget. Jadi ternyata kaya banget nih paman ya kan. Nah, tapi sesampainya mereka di situ, walaupun rumahnya ini gede banget, rumahnya tuh mewah banget ya kan, tapi mereka tuh udah merasakan perasaan yang nggak enak, kayak aneh dan kayak ada yang mengganjal gitu. Nah, tapi karena mereka nggak punya pilihan, jadi mereka tetap tinggal di situ pada akhirnya. Nah, tapi ternyata benar ya, di malam pertama tuh udah ada kejadian yang aneh, dan ternyata makin aneh lagi, karena di malam-malam berikutnya, si pamannya ini akan selalu mengajak kakak dari satu saudara ini tadi ya, yang namanya Sabdo, jadi laki-laki, untuk melakukan ritual-ritual aneh. Yang dari situ, akan semakin banyak lagi kejadian-kejadian dan hal-hal aneh yang harus terjadi di kehidupan mereka. Nah, sampai sini, pertama-tama, walaupun memang secara cerita film ini terkesan lumayan menarik ya kan, tapi jujur aku ngerasa kalau cerita dari film ini tuh bukanlah menjadi kekuatan utamanya. Secara cerita, film ini bisa dibilang sederhana banget sebenarnya. Dan memang sebenarnya banyak yang terjadi juga di film ini ya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Tapi secara keseluruhan ceritanya, itu bisa dibilang gak banyak yang berubah. Jadi sebenarnya masih berputar di situ-situ aja. Masih dengan konflik yang sama, masih dengan kejadian yang mirip-mirip, dan sebagai penonton, masih dengan pertanyaan yang sama. Dari awal bahkan sampai pertengahan dan bahkan mungkin hampir menuju akhir film. Itu pertanyaannya masih sama. Nggak akan banyak pertanyaan kita yang berubah dari kita sebagai penonton terhadap apa yang terjadi di dalam film ini. Nah, apakah itu termasuk kekurangan atau kelebihan? Tentu itu akan kembali dengan perspektif orang masing-masing yang nonton. Tapi kalau buat aku pribadi, aku sih ngerasa lumayan oke-oke aja dengan cerita dari film ini. Apalagi toh secara cerita utuhnya, itu baru bisa kita dapatkan setelah semua filmnya tuh rilis. Karena kalau nggak salah, semua film-filmnya ini, jadi secara timeline itu akan punya continuity, jadi akan selalu bersambung dengan cerita-cerita dari film-filmnya yang lain. Dan kalau misalnya aku nggak salah nyari informasi, itu akan ada sekitar 8 atau 9 film lainnya gitu ya. Kalau nggak salah ya, jadi akan banyak banget. Dan bisa dibilang kita harus menunggu semuanya itu untuk bisa mendapatkan konklusi atau ceritanya secara utuh. Walaupun tentu kita akan selalu berharap di setiap filmnya ceritanya akan tetap menarik dan bagus gitu ya. Sehingga aku bisa bilang kalau aku akan lebih fokus aja terhadap aspek-aspek horornya di dalam film ini.
dibandingkan ceritanya. Karena ceritanya ya udah gitu ya. Yang mana aku juga ngerasa kalau secara aspek-aspek horor spiritualnya, jadi kayak setan-setannya, hantu-hantunya gitu ya, itu aku nggak ngerasa kalau serem sama sekali gitu. Aku nggak tahu kenapa ya, walaupun aku lebih condong dengan alasan karena hantu-hantunya itu udah banyak banget muncul dari awal, jadi kayak saking seringnya muncul, ketika adanya hantu itu muncul lagi, itu udah nggak jadi sesuatu yang aneh dan udah nggak menjadi sesuatu yang menyeramkan bisa dibilang, karena udah saking biasanya kita ngelihat hantunya tersebut. Dan di satu sisi yang lain, itu sisanya lebih banyak adegan-adegan kesurupan dan berdarah-darah. Yang mana untuk adegan berdarah-darahnya, aku bisa bilang kalau itu berhasil banget untuk bikin kita ngerasa bukan serem, tapi bikin kita ngerasa mual banget gitu. Karena ketika aku bilang ada banyak adegan berdarah-darah, itu maksud aku beneran banyak banget. Itu beneran jadi banyak banget ya. Adegan-adegan yang berdarah-darah, mengeluarin darah, dan brutal banget gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu punya masalah dengan ngelihat darah, kamu mudah mual mungkin, dan mungkin kamu jadi merasa nggak nyaman ketika melihat sesuatu yang seperti itu, mungkin aku nggak nyaranin sama sekali untuk nonton film ini, karena itu beneran banyak banget, dan jujur aku ngerasa itu berhasil banget untuk bikin kita ngerasa nggak nyaman dan mual gitu ya, karena aku keluar dari bioskop juga masih ada sisa rasa mualnya gitu. Walaupun to be fair, adegan-adegan yang brutal ini tadi itu tapi nggak dibarengin dengan perasaan bahaya atau sense of danger yang cukup signifikan di dalam adegannya. Jadi kayak terkesan cuman mengandalkan adegan-adegan brutal tersebut supaya berhasil bikin kita nggak nyaman gitu. Karena sepengalaman aku nonton, aku tuh hampir nggak ada sama sekali ngerasain perasaan deg-degan, tegang, atau ngerasa ada bahaya gitu ya. Itu nggak ngerasa sama sekali. Dan aku cukup yakin salah satu faktor yang bikin aku nggak ngerasa seperti itu adalah karena cerita di film ini tuh berjalan dengan cepat sekali. Kita sebagai penonton tuh kayak nggak dikasih kesempatan yang cukup untuk memahami dan mengerti dengan apa yang terjadi di dalam filmnya. Karena kayak di malam ini ada kejadian, terus adegannya tuh pindah ke esok paginya. Karakternya kayak sama-sama bingung, terus adegannya tuh tiba-tiba udah pindah lagi di adegan berikutnya dengan adegan yang di malam hari esoknya tersebut. Yang otomatis akan ada kejadian yang lain lagi. Jadi otomatis kita sebagai penonton itu daripada ngerasa takut dan deg-degan, itu jujur akan lebih ngerasa bingung dengan semua yang terjadi gitu. Jadi secara keseluruhan, satu perasaan yang bisa aku bilang aku rasain banget dan menonjol banget ketika aku nonton film ini itu adalah perasaan mual karena ngelihat adegan yang berdarah-darah dan brutal. Jadi silakan tonton film ini kalau misalnya kamu tertarik, apalagi kalau misalnya kamu mungkin suka dengan adegan yang berdarah-darah dan sadis gitu ya, kamu mungkin akan suka dengan film ini. Walaupun seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu punya masalah dengan ngelihat darah, kamu mudah mual ketika ngelihat darah dan gak nyaman, berarti mendingan cari film horor lain yang gak terlalu berdarah-darah, yang mana itu bukanlah film ini. Dan sepertinya pengalaman nonton film Janur Ireng ini juga akan jadi lebih menarik kalau misalnya udah nonton film yang pertamanya. Karena aku sendiri setelah selesai nonton film ini, itu juga jadi tertarik untuk nonton film Sewudino, film yang pertamanya, gitu. Ya, tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, dan sampai jumpa di waktu-waktu yang berikutnya.